Shalom sahabat WB, wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Kita denger lagu dulu yuk sahabat WB. Kita nyanyi bareng ya. Ia menerima dirinya, wanita berharga, bukan karena penampilan, tapi bagaimana ia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Baiklah, selamat malam sekali lagi sahabat WB. Shalom. Mudah-mudahan kabarnya sahabat WB semuanya dalam keadaan yang sehat, yang semangat, dan pastinya sukacita. Sekali lagi saya mau ajak yel-yel nih buat sahabat WB ya. Boleh diketik di kolom komentar jawabannya ya. Jawaban yel-yel maksudnya. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Yes, ketemu lagi kita malam minggu ini di kesempatan hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Saya Magdalena Krisinda akan bersama-sama dengan sahabat WB dimanapun berada. Kita akan mendengar satu sharing kebenaran firman Tuhan yang powerful banget dengan topik atau dengan tema menemukan Tuhan dalam proses. Menemukan Tuhan dalam proses. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya akan bersama dengan Ibu Retno Indiah ya, atau kalau panggil sih Mbak Iin ya. Iya, bersama dengan Kak Retno Indiah. Nama panggilannya Kak Iin dan akun Instagramnya adalah @iinpalenkahu. Silahkan di follow Instagramnya ya, @iin_palenkahu. Jadi Mbak Iin ini atau Kak Iin ini adalah PIC Regional Jabodetabek 3. Sekaligus Mbak Iin ini adalah Head Unit Instansi Pelayanan Wanita Bijak. Wah, seru pastinya nih sahabat WB. Boleh dong ketik di kolom komentar apa kabar nih sahabat WB. Kata Kak Yola, shalom, selamat malam Kak Magda. Selamat malam juga Kak Yola yang cantik di Malang ya. Aku juga lihat di sini ada Kak Siregarita. Namanya bagus sekali. Hai Kak Enji di Bekasi. Selamat malam juga. Saya mau cek di sini ada Kak Anyone You Think. Ini namanya bagus lagi nih.
anyone you think. Ada Kak Vera Oktari, selamat malam Kak Vera. Kak Iin juga udah join, selamat bergabung Kak Iin, sabar dulu ya. Ada Kak Ratna 96. Oke, terima kasih. Semuanya sehat, pastinya semuanya sukacita. Dan langsung saja, tidak usah berlama-lama, karena saya lihat juga sahabat WB udah semangat banget, baik yang nanti bakal join di Instagram TV atau yang secara khusus sekarang ini sudah join di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Oke, wah udah ada Kak Yuyun juga nih. Kak Rita Siregar, shalom. Ada Kak Vero Wendy, ada Kak Anita Roselani. Waduh, seru banget nih ya. Semoga semuanya betah nonton ya dari awal. Oke, saya invite dulu Kak Iin yang sudah siap juga untuk kita ajak live bareng. Oke. Gimana sahabat WB? Semuanya oke di sana ya? Sinyal saya aman ya. Semoga sinyalnya Kak Iin juga aman malam hari ini. Nah, puji Tuhan. Selamat malam, Kak Magda. Selamat malam, sahabat WB. Shalom Kak, apa kabar? Shalom. Kabar baik dan luar biasa tentunya. Puji Tuhan. Iya, aku kerasa kabarnya baik, sehat. Dan lama banget ya kita nggak ketemu ya Kak Iin. Ada kali 4 tahun. Lupa. Paling ketemunya dulu waktu sempet camp di Jogja ya. Abis itu ketemu sebentar tuh kalau nggak salah ikutan raker ya. Beberapa kesempatan raker ya Kak Iin. Tapi hari ini bersyukur banget sih. Aku senang banget nih bisa ketemu sama Kak Iin. Puji Tuhan ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Magda sudah diundang di sini. Oke, Kakak cerita dong, apa kabar teman-teman WB Jabodetabek 3 nih? Baik yang GT mungkin single atau yang ibu. Nah ini nih pandemi ada kegiatan apa nih? Ya, kalau di masa pandemi ini, yang sekarang ini kebetulan yang ibu itu baru selesai WBGV yang modul 1 kemarin di bulan Agustus. Dan September kemarin baru pembukaan modul 2. Jadi kami mengadakan secara regional ya, karena ini kan baru pertama kali. Jadi kita mau sama-sama belajar lah. Maklum kan kalau ibu-ibu itu sesuatu yang berbau-bau teknologi, kita harus kerjasama. Kalau sendiri-sendiri masih belum belum bisa. Nah terus rencananya nanti ada Dopurek ya di bulan Oktober. Itu sih nanti dengan single dan GT yang belum ikut di nasional, kita mau gabung, mau ajak di Dopurek di bulan Oktober. Jadi sekarang ini sedang mulai modul 2-nya. Begitu Kak Mada. Berita dari Jabodetabek 3. Wah itu mah berita gembira itu ya. Jadi semangat juga buat kota-kota lain maupun regional yang lain ya Kak Iin. Puji Tuhan. Kita masih belajar juga sih. Namanya kita virtual ya. Jadi baru mulai yang baru. Iya. Tapi menarik loh, aku nih appreciate banget dan respect banget sama Kak Iin. Karena ini pengalaman keberapa Kakak IG Live nih? Pengalaman kedua kali ya? Apa ketiga? Yang kemarin kita sempat latihan kan? Maaf ya, sudah sempat ditolak tahun lalu ya. Saya masih mager. Belum bertobat nih jadi wanita bijak. Tahun lalu tuh harus belajar ini, belajar itu. Rasanya kayak, aduh belum siap. Tapi ya puji Tuhan ya, setelah ada kondisi yang harus belajar, ingat rapat WB soalnya, kan harus bertumbuh dalam skill juga kan, jangan cuma firman ya. Ya udah mau nggak mau saya belajar lah, gitu. Saya belajar dari teman-teman, puji Tuhan, banyak teman-teman yang menolong. Terima kasih ya Tantri itu yang menolong bikin IG. Instagram saya ditolong sama Tantri. Nggak ngerti saya. Iya, tapi pada akhirnya hari ini nih menurutku Kak I ini jadi ngalamin terobosan dan menyemangati juga buat sahabat BB yang selama ini mikirnya, aduh nggak bisa, ntar aja, besok aja, aduh apa sih gitu ya, hal baru gitu. Jadi senang banget sih kalau dengar pengalaman langsung seperti yang Kak In ceritain ini gitu ya. Jadi ternyata kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, kita mau menyediakan waktu tuh apa yang kita pikir nggak bisa, pada akhirnya bisa juga kok.
Iya. Ya, intinya sih sebenarnya tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Dan puji Aha. Tuhan, nah, Tuhan itu memberikan teman-teman jadi penolong buat saya. Jadi, ya puji Tuhan lah saya tanya ini, tanya itu dibantu. Jadi, oh ternyata bisa. Iya, ya. Demikian. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Kak Iin, sebelum Magda doa pembukaan nih ya, ngajakin sahabat BB doa pembukaan, dan sebelum juga nanti Kak, setelahnya nanti Kak Iin bakal sharing-sharing tentang firman Tuhan dan kesaksian. Aku mohon izin ya, Kak Iin, aku mau sapa tuh sahabat-sahabat kita yang udah join banyak banget. Ya, kita mau say thank you Silakan. dulu nih buat Kak Manurung 818. Terima kasih Kak Manurung. Kemudian aku lihat juga ada Kak Pepi GLG. Lalu ada pula Kak Hot Maida Juliani. Selamat malam. Kak Liseta atau Kak Lisa Setia ya, terima kasih. Berikutnya juga saya lihat ada Ibu Tomari. Hai Ibu Tio Mari, selamat malam. Ada Kak Dina Marvel, ada Kak Yuyun juga tadi udah join. Iya, terima kasih ya buat sahabat WB semuanya. Ada Kak Krista, ada Kak Ina. Wah, kemudian masih banyak deh yang join. Thank you banget. Ya udah, karena kita udah rasanya semangat banget ya. Udah ada Kak Ivon Edrika juga bergabung. Kita mau doa sebentar yuk. Kita doa sebentar untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kabar sukacita ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bisa bersama-sama dengan Kak Iin di akun Wanita Bijak Indonesia. Kami mau belajar satu pesan sukacita yang Tuhan titipkan melalui Kak Iin untuk kami bisa dengarkan. Berkati Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Wah, ini suasananya Indonesia banget ya Kak Iin ya. Jadi suasananya Bhinneka Tetangga Tunggal Ika. saya. Wah, Betul. langsung kedengaran suara musola ya. Tapi ya Kenceng inilah ya. Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, wah ini Kak Ibu atau Kak Tio Mari bilang, duh seru banget ya. Kalau ada Kak Magda, wah ini serunya kenapa nih serunya ya? Jadi mengantuknya hilang atau laparnya berubah jadi kenyang ya? Ada Krista Musik Manajemen. Ya, banyak banget. Thank you, thank you, thank you. Baik, Kak Iin, aku mau langsung nanya nih. Kenapa Ya. sih Kak Iin memilih topik yang menurutku nih lain daripada yang lain ya? Topiknya adalah menemukan Tuhan dalam proses. Ada kisah apa di balik itu yang menjadi latar belakang? Iya. Ya, mengapa kita perlu menemukan Tuhan di dalam proses? Ya, karena menurut saya sangat penting kita menemukan Tuhan di dalam proses. Saya pun merasa kalau saya tidak bertemu Tuhan di dalam pergumulan saya, di dalam proses, itu saya pasti akan muter-muter di tempat. Saya juga mungkin tidak melihat kebaikan. Justru saya bisa kepahitan, saya bisa sedih, tidak bahagia menjadi seorang wanita gitu. Tapi dengan menemukan Tuhan, saya melihat sesuatu yang sepertinya itu, proses itu kan pergumulan sepertinya gak enak ya, gak baik. Tapi ternyata justru disitulah kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa naik kelas, kita menjadi pribadi yang yang tadinya mungkin kita panikan, kita jadi bisa lebih tenang, kita jadi bisa lebih dewasa. Ya itulah maksudnya, banyak hal yang di dalam proses hidup kita, waktu kita menemukan Tuhan, kita menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Itu sih yang saya renungkan dan saya pelajari gitu. Iya, iya. Wah, menarik banget loh. Menurut Magda ini dan sahabat WB pasti juga setuju ya. Kalau di proses-proses sekarang, ini kan kita lagi di proses pandemi ya. Udah jalan bulan ke-20 kali ya. Kalau dari Maret 2020 yang lalu ya. Ya pokoknya udah hampir jalan tahun kedua gitu. Rasanya nih proses juga nggak kelar-kelar ya. Kalau kita pikir, banyak orang bertanya-tanya misalnya, aduh kapan sih masalahku selesai? Kapan sih Tuhan itu kasih jeda buat proses kehidupan dan pergumulanku? Rasa-rasanya kok ikut Tuhan itu selalu ya ada proses gitu misalnya. Nah, apalagi wanita bijak. Betul. Dipikirnya setelah ikut pembinaan Wanita Bijak terjawab sudah semua persoalan A sampai Z. Ternyata masih proses juga ya. Nah, Kak, proses
proses buat kehidupan manusia itu emang akan selalu ada dan ada ya Kak ya, bener ya? Betul. Mungkin kalau nggak ada, kalau sudah di 1 kali 2 meter kali ya rumahnya. Sudah berhenti prosesnya. Iya, sudah sampai di makam ya, rumah bawah tanah. Betul. Artinya proses ini juga dialami oleh mereka yang girl talk, kemudian yang masih single, dan tentu saja sudah berkeluarga gitu. Gak bisa kita gini, aduh kalau aku besok udah nikah nih kayaknya prosesku selesai deh. Iya, proses pencarian hidup, pencarian pasangan hidup selesai. Tapi memasuki bahtera rumah tangga masih proses lagi gitu ya. Jadi setiap jenjang kehidupan kita selalu ada proses. Nah, kalau dari apa yang ingin Kak Iin sampaikan nih, kebenaran firman Tuhan apa sih yang mana sih yang bisa mewakili setiap proses dalam kehidupan kita sebagai wanita bijak, Kak? Ya, saya diingatkan Tuhan waktu topik ini munculkan itu dari Roma 8 ayat 28. Sebenarnya ayat itu kan seperti ayat hafalan ya, tapi setelah saya renungkan, itu sebenarnya luar biasa yang Tuhan mau. Dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dalam rencananya. Nah, kalau dikatakan di sini, kita tahu sekarang, artinya kita harus tahu bahwa Allah itu menggunakan ya segala sesuatu. Allah mengatur segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Saya sering katakan itu bos ya. Kalau saya dengan teman-teman pemuritan itu barang yang kita miliki, orang yang kita kasih, mungkin ada orang-orang di sekitar kita, dan mungkin situasi atau keadaan ya seperti keadaan pandemi seperti ini. Allah menggunakan atau mengatur barang, orang, situasi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, kita pikirkan kebaikan kita ini sesuatu yang kita bisa ukur ya. Contohnya apa ya? Keinginan kita. Aduh, saya pengen mobil nih. Itu kebaikan. Tapi ternyata kebaikan itu ada di ayat 29, yaitu menjadi semakin serupa seperti Kristus. Jadi bukan kebaikan yang kita inginkan, tapi kebaikan yang Tuhan inginkan. Dan di situ dikatakan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya kebaikan itu akan datang kalau kita mau mencari kehendak Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti dia tidak akan mempertahankan keinginannya. Dia pasti mau mencari kehendak Tuhan. Dan di situ dikatakan yang terpanggil dalam rencananya ya. Artinya yang rela. Iya. Bukan saja dia mencari kehendak Tuhan, tapi dia rela untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu nggak mudah ya, karena kita tahu kehendak Tuhan, tapi kalau itu sama dengan kehendak kita, kan mungkin kita akan berpikir, oke lah, saya nggak rugi, atau oke lah, saya sepakat. Tapi saat kita ngelihat, kok kehendak Tuhan nggak seperti apa yang saya mau ya, nah itu yang kadang kita harus, ya udah Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Itu tidak mudah gitu. Tapi sebenarnya waktu kita berkata itu, kita rela, ada kebaikan Tuhan gitu yang terjadi. Kita akan menjadi semakin dewasa, kita menjadi, ya karakter Kristus itulah mungkin ya, yang kebaikan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu sih yang ayat yang saya lihat di sini. Nah, aku tertarik tadi waktu Mbak Iin bilang rela ya, kata rela. Kata rela itu mudah banget diucapin, tapi ketika kita melakukan, kita bisa loh nguras air mata dan hancur hati. Karena rela itu kayak aku tiba-tiba diingetin gitu tentang melepaskan hak ya. Jadi misalnya kita kayak wanita bijak, kita wanita, loh aku nih punya hak dihargai loh, aku punya hak untuk membela diri misalnya, aku punya hak loh untuk aku itu diperhitungkan, aku punya hak loh untuk kamu bilang terima kasih dan mengapresiasi apa yang aku kerjakan, aku punya hak. Nah kan kita kadang tahu ya apa yang menjadi hak kita gitu, dan cepat biasanya kita tahu, harusnya kalau aku begini, dia harusnya begitu dong. Apalagi kita kan makhluk perasa ya, Kak Iin. Iya, betul. Udah langsung tahu kalau begini harusnya kan begitu. Tapi kadang harusnya itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, ini juga aku tiba-tiba diingetin gitu. Nah, kemudian gimana tadi, Mbak Iin, mau dilengkapin? Ya, jadi pada akhirnya saya melihat gini, kalau ada satu masalah, proses yang mampir dalam hidup kita, apa ya istilahnya, datang dalam hidup kita,
waktu saya juga melihat ayat ini bahwa itu mendatangkan kebaikan, ya seharusnya respon saya tidak lagi menolak atau tidak lagi menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain atau aduh cepat berlalu gitu ya, kayak pandemi, aduh cepat berlalu dong, enggak. Tapi setelah tahu ayat itu menjadi satu dasar untuk kita seharusnya bertanya, Tuhan mau apa ya? Kenapa ini diizinkan terjadi? Pasti ada sesuatu pelajaran yang Tuhan mau untuk kita belajar supaya kebaikan yang Tuhan mau berikan buat kita itu bisa terjadi gitu. Itu sih. Jadi Iya, iya, iya. akhirnya mengubah respon kita gitu. Jadi nggak aduh masalah lagi, nggak gitu lagi gitu. Oh puji Tuhan, kita bersyukur. Oh berarti ini ada sesuatu nih yang saya harus belajar gitu. Ya memang nggak mudah sih ya, tapi ya itulah kita menjadi wanita bijak, wanita yang praktek firman. Ya, itu tantangan buat kita, ujian ya. Tapi saya percaya waktu kita ada di dalam komunitas ya, kita terus ada persekutuan dengan Tuhan, itu Tuhan akan bawa terus kepada apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Tuh. Iya, iya, benar-benar. Barusan nih, ini menurutku penting banget di-highlight. Kalau kita ada dalam komunitas dan kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, pasti kita akan dimampukan menjalani proses. Artinya kalau kita mau menemukan Tuhan dalam proses, itu ada syarat dan ketentuan gitu. Nggak yang tiba-tiba atau misalnya gini, nanti juga pasti aku menemukan Tuhan, tapi maunya Tuhan yang mana nih gitu. Karena kita tadi mungkin secara keintiman sama Tuhan kita masih harus membangun gitu ya. Mungkin dalam komunitas kita harus pilih lagi komunitas juga yang membangun dan membuat kita bertumbuh gitu kan. Sebenarnya semua ini apa ya, kalau orang bilang gini, semua masalah itu ada solusinya gitu ya. Semua masalah ada solusinya, cuman proses solusinya itu yang masing-masing orang tuh berbeda. Nah, kalau dari Mbak Iin sendiri nih tadi kan mengatakan bahwa ada komunitas tapi juga perlu dekat sama Tuhan. Nah, ini gimana sih cara membangun terus keintiman kita sama Tuhan? Apakah boleh kita break sebentar untuk membangun hubungan intim sama Tuhan, misalnya loh ya? Atau gimana gitu? Ya, kalau ditanya boleh atau enggak, sebenarnya pertanyaannya gini, emang bisa kita nggak makan? Ya, bukan boleh enggak kan? Emang bisa, apa kita nggak lapar rohani kita? Itu kan pertanyaannya. Kalau boleh nggak saya nggak makan? Ya boleh aja, tapi nanti sakit. Jadi boleh nggak saya break hubungan sama Tuhan? Emang bisa, nanti nggak lapar. Karena sebenarnya kita ini sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan itu memberikan ada dorongan ya, apalagi kita sudah ada Tuhan di dalam diri kita ya. Kita selalu ada dorongan untuk selalu mencari Tuhan. Makanya kan ada lagu, kemanakah aku harus pergi? Kemanapun kita pergi, Tuhan kejar kok kita. Jadi emang bisa gitu. Saya pernah waktu itu ngerasa kayaknya saya mau mundur deh ya. Di situ saya belajar bahwa ternyata waktu kita tidak menemukan Tuhan itu saya bisa berespon salah gitu. Jadi waktu saya menghadapi penyakit yang agak panjang waktu itu di tahun 2014, saya saya mundur deh dari pelayanan WB waktu itu ya. Lucu deh. Saya sampai sempat bikin surat katanya. Saya ngomong waktu itu dengan mentor di WB kan, kalau ini di tim strategi saya dengan Kak Ana ya. Terus udahin kamu datang aja gitu. Terus ada waktu itu ada semua tim strategis lagi rapat gitu ya. Terus ada beberapa teman regional yang sekarang sudah jadi PSC regional. Akhirnya saya di situ tahu ya, walaupun intinya saya tidak diizinkan mundur karena sebenarnya tidak ada tuntutan apapun. Semuanya itu mengalir dengan kasih karunia. Sampai akhirnya saya melihat bahwa oh Tuhan kan atur semuanya, kenapa saya harus takut? Ada ketakutan untuk saya tidak bisa melakukan tanggung jawab ini dengan baik gitu. Karena saya merasa, saya mundur deh dari pelayanan, saya fokus deh dengan masalah. Nah itu artinya karena saya tidak menemukan Tuhan, saya salah berespon. Itu Kak Mahda. Makanya kita perlu bertemu Tuhan. Iya, terjawab sudah nih buat hati-hati yang mau mundur ya. Buat hati-hati yang lagi mereka-rekakan rencana, Tuhan aku mau break dari pelayanan, gak usah WB-WB-an gitu ya. Iya. Terus gini, aku udah ribet di rumah, sibuk kuliah,
gitu ya. Aku udah nggak WB-WB-an lagi, nggak sempet komunitas-komunitasan lagi. Nah ini juga saya pikir satu jawaban yang powerful nih dari Kak Iin ya. Langsung agak dijewer lembut gitulah ya. Langsung terasa disentil gitu. Nah Kak, aku pengen dengar nih kesaksian Kak Iin. Tadi kan Kak Iin bilang sebenarnya banyak mengalami momen-momen untuk pada akhirnya yes menemukan Tuhan nih dalam proses ini. Tadi cerita 2014 mau mundur dari WB, udah merencanakan ini dan itu, akhirnya sampai 2021 kakak masih bisa live bareng WB Indonesia ya. Mau bilang apa lagi coba. Terus terus kesaksian berikutnya apa yang juga ini sebagai contoh sebetulnya menemukan Tuhan dalam proses itu banyak banget peristiwanya. Nah, cuma nih Kak Iin karena keterbatasan waktu, mungkin ada beberapa hal sih yang menurutku ini mewakili sahabat WB ketika mengalami proses yang barangkali sama seperti yang Kak Iin alami. Ya, saya singgung sedikit ya tentang mengalami proses menemukan Tuhan di dalam proses. Itu seperti proses terjadinya mutiara ya di dalam sebuah tiram. Jadi jika kita sebagai wanita ada Tuhan, kita menemukan Tuhan di dalam proses, maka akan menghasilkan mutiara yang indah ya, mutiara kehidupan. Tetapi saat kita tidak menemukan Tuhan di dalam proses hidup kita, maka yang dihasilkan adalah tadi ya, kepahitan, sampah kehidupan yang akhirnya juga mengotori hati kita. Jadi makanya sangat penting kita bertemu Tuhan, supaya ada mutiara kehidupan yang muncul dari hidup kita. Itu ya, itu kalau saya lihat, saya sangat diberkati dengan ada sesi-sesi yang ada di dalam modul 1 WB. Dan itu sesi mutiara yang ditemukan ya Kak ya di pembinaan wanita bijak waktu camp ya, mutiara yang ditemukan. Ya. Iya, betul. Nah, terus gimana kita bisa menemukan Tuhan? Ya nggak ada jalan lain, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Jadi saya ingat di modul 2 kan ada tuh sesinya wanita yang beribadah. Wanita yang beribadah itu wanita yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Wanita yang mempersembahkan hidupnya sepanjang hari kepada Tuhan. Artinya harusnya bukan wanita yang rajin kegiatan-kegiatan rohani ya. Tetapi bagaimana dia mau menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Yaitu tadi rela. Yang tadi Kak Mada bilang itu nggak mudah. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita bisa lakukan itu, pasti ada kebaikan Tuhan yang kita bisa lihat. Ada mutiara kehidupan yang itu bisa dihasilkan dari hidup kita. Itu sih. Iya. Betul-betul. Jadi sebenarnya topik ini kalau kita istilahnya breakdown, itu tuh ada sesi-sesi di camp atau di modul 1 dan modul 2 itu yang sebenarnya juga sangat erat kaitannya dengan menemukan Tuhan dalam proses gitu ya. Bahkan kalau kita sendiri yang ada di WB, ini agenda misalnya seperti doa puasa gitu ya, agenda raker ya, rakernas itu juga itu memperlengkapi banget ya Kak Iin dari tahun ke tahun. Nah itu Kak Iin juga pasti punya cerita menarik tuh selain materi ini ada di camp modul 1 dan modul 2. Betul. Jadi bicara merelakan ya tadi, supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Bagaimana kita bisa rela? Itu saya ingat yang doa puasa nasional tahun 2018 ya, itu bicara apa? Peremukan. Berjalan satu kub bersama Kristus itu membutuhkan peremukan. Artinya walking with Jesus ya, itu temanya. Iya. Betul. Ya, jadi waktu itu saya juga sedang mengalami, tapi kalau cerita nanti kan kepanjangan ya. Tapi intinya waktu itu saya harus rela mengampuni, ya, mengampuni seseorang yang adalah yang saya sayangi, yang waktu itu saya kagumi, yang juga menolong saya ada bersama-sama di pelayanan WB. Tapi waktu itu Tuhan bilang ampuni, tidak usah membela. Pembelaan itu haknya Tuhan. Awalnya saya juga berat ya. Tapi di situ saya melihat ternyata saya belajar untuk menyerahkan keinginan untuk membela diri. Ternyata menjadi murid Kristus, ya wanita bijak murid Kristus itu tidak perlu ada yang dibuktikan. Nggak, kalau artis-artis kan ada tuh klarifikasi gitu. Tetapi di dalam Tuhan nggak perlu. Karena apa? Karena memang itu proses pemurnian untuk saya sendiri dienolkan oleh Tuhan. Tapi dari sini hari ini hubungan kami begitu baik ya, begitu indah. Sudah dipulihkan hubungan itu. Sudah, iya.
Cuman saya belajar waktu itu, saya harus membawakan sesi itu di tengah-tengah saya mengalami perembukan. Jadi benar-benar tepat banget lah. Nggak pernah, maksudnya tema-tema yang di WB itu hidup, untuk hidup saya tuh hidup banget gitu. Bagaimana saya menjalani, yang bicara soal Esther waktu itu, dia ada. Itu di saat-saat saya juga baru kehilangan seseorang yang waktu itu menggantikan saya jadi PIC regional ya, Kak Ina waktu itu. Waktu itu Tuhan juga bicara, kalau kamu nggak mau, mungkin saya akan suruh orang lain juga bisa, gitu. Tapi justru mungkin untuk itulah kamu ada di sini saat ini, gitu. Ya, jadinya kenapa saya ambil kembali tanggung jawab. Jadi sebenarnya kan sudah digantikan, tapi karena meninggal ya, karena mendadak meninggal, jadi saya yang menggantikan. Tapi di situ sampai hari ini saya tahu, oh iya ya, itu semua buat kebaikan saya, gitu. Ya. Aku jadi ingat itu divine woman in divine moment ya Kak ya. Momen, betul. Luar biasa. Makanya luar biasa ya tema-temanya. Luar biasa, benar. Dan itu tuh betul. apa? Tuhan bekerja banget gitu melalui pesan-pesan dan tema itu. Betul. Jadi nggak bisa lari lah kalau misalnya kita ada dalam prosesnya Tuhan. Kita terus Oke, baik. Nah, Kak Iin, sebelum dilanjut nih, karena aku lihat tadi ada beberapa sahabat kita yang udah kasih komentar, aku mau bantu baca sebentar ya. Ada Angie, Kak Angie, dia bilang proses Tuhan itu indah seperti mutiara. Nah ini kalau udah melewati proses ya, atau hampir selesai prosesnya tuh ngomong kayak gini rasanya happy banget. Ekspresinya gini, proses Tuhan itu indah seperti mutiara. Tapi waktu kita jalanin terus gini, proses Tuhan itu indah. Gitu ya. Ya itulah wanita, kan kita makhluk perasa gitu loh. Jadi semua bisa diekspresikan. Ada Kak Lauren Fan di Palembang, selamat malam. Ada Kak Esther Laurita juga. Berikutnya ada Kak Sumarlina, selamat bergabung ya. Aku lihat juga di sini tadi ada banyak banget. Ada Kak Marta 7, makasih ya. Kak Lisa Momabi, makasih ya Kak. Kak Lisa ketawa apa? Ayo. Tiba-tiba kirim emot ketawa dia. Kemudian ada juga Kak Hotma tadi masih join, thank you Kak Ina, dan semuanya. Jadi tempatku ini tipis-tipis banget komentarnya. Mataku harus begini. Ya udah, kita balik ke topik tadi ya. Oke, cepet banget sih. Kenapa udah jam 19:32? Ya ampun, ya wes, kita masih ada waktu 10 menit, lumayan banget. Oke Kak, tadi kan Kakak punya ini ya, banyak kesaksian. Nah boleh dilengkapin Kak, selain tadi melengkapi juga ternyata materi modul 1, modul 2 relate, doa puasa masuk, topik rakernas juga masuk, turut juga menyampaikan pesan yang powerful gitu. Nah kesaksian Kak Iin yang lain, yang mana nih yang mau dibagikan buat sahabat BB? Iya, yang mau dibagikan mungkin saya punya satu pergumulan waktu itu tahun 2010 ya. Jadi ceritanya saya sudah punya rencana nih waktu itu mau bayi tabung ya, karena saya waktu itu dokter bilang nggak bisa punya anak secara normal. Tapi di saat yang sama suami saya itu ada di dalam kepanitiaan waktu itu pembangunan gedung. Jadi sebagai panitia kan harus memberikan buah sulung terlebih dahulu. Intinya sih kita udah sepakat nilainya. Nah pada saat investasi itu diberikan, ceritanya saya ada pelayanan, jadi kita nggak bersama-sama. Nah, singkatnya pas pulang, kita ketemu nih, saya dijemput, karena waktu itu saya juga menemani, waktu itu ada teman, ada pembicara, lagi ada camp WB ya, pembinaan WB waktu itu. Jadi kita ketemulah di rumah teman saya untuk dijemput waktu itu, dan akhirnya kita pulang. Nah, dalam perjalanan pulang, saya cerita, wah mungkin suami saya lihat happy nih. Kemudian gantian suami saya cerita, itu loh yang lihat tuh kertasnya investasi yang saya berikan gitu. Waktu saya buka, saya kaget karena tidak sesuai kesepakatan gitu. Lebih bahkan itu sesuai dengan nilai saya mau bayi tabung, nilainya waktu itu segitu. Saya marah-marah, intinya saya merasa, kok dia nggak menghargai saya ya sebagai istri. Saya melihat dia yang salah. Akhirnya kita pulang ya, terus saya tuh perjanjian nih sejak nikah, nggak boleh kita pisah kamar. Tapi malam itu saking saya marahnya sama dia,
saya pisah kamar. Untung kamarnya ya cuma 2 sih, depan dan belakang gitu. Jadi pas pisah kamar dia di depan tidur nyenyak, saya di belakang, nggak bisa tidur. Dan saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan keterlaluan ya suami saya kok gini. Saya marah-marah terus. Akhirnya waktu itu Tuhan bilang sama saya, kenapa sih Tuhan kok ambil uang saya? Kenapa sih Tuhan kok saya jadi nggak bisa? Tuhan bilang gini, saya itu Allah yang kaya, saya nggak butuh uang kamu, tapi saya butuh hati kamu. Tuhan bilang gitu. Loh kenapa? Karena kamu tidak percaya. Saya percaya kok Tuhan, tapi kamu tidak 100% percaya. Jadi masalahnya tuh bukan di bayi tabung, tapi karena ada rasa tidak percaya saya sama Tuhan, dan Tuhan itu ngelihat itu. Jadi karena saya menemukan Tuhan di situ, saya langsung di situ saya minta ampun. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Ternyata hati saya itu lebih penting di hadapan Tuhan. Saya tahu Tuhan di situ, saya nggak butuh apapun dari hidup kamu kecuali hatimu yang mau percaya penuh sama aku. Nah di situ akhirnya saya melihat bahwa suami saya itu cuman orang yang dipakai Tuhan untuk memurnikan saya. Jadi dengan menemukan Tuhan di situ, saya tidak melihat bahwa suami saya yang salah. Justru memang di sini mendatangkan kebaikan buat saya. Nah jadi itu bicara tentang bagaimana Tuhan menggunakan orang yang terdekat dalam hidup saya untuk memproses saya. Dari saat itu saya belajar untuk percaya, menyerahkan. Oke Tuhan, saya serahkan keinginan saya untuk punya anak ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi setelah itu, saya memang dulu sering ribut ya sama suami. Ayo dong ke dokter. Tapi setelah saya menyerahkan, rasanya jadi lebih ringan ya. Karena saya percaya semuanya itu Tuhan yang atur. Gitu sih ceritanya. Roma 8 ayat 28 itu akhirnya menjadi jawaban dari semua pergumulan tadi. Terus ditambah kita sadar betul bahwa yang namanya proses Tuhan itu datangnya dari benda, orang, dan situasi. Jadi 3 hal ini yang perlu kita kenal dan kita sadari sebagai sumber proses yang Tuhan pakai. Dan tadi yang menurutku juga jadi kabar gembira bahwa setiap proses itu akhirnya membawa kita untuk memiliki kemurnian hati. Dan itu yang Tuhan mau, yang Tuhan butuh, yang Tuhan cinta gitu. Hati kita. Oke. Masih boleh nggak saya menyaksikan? Boleh Kak. Aku juga nanti mau baca, ada beberapa sahabat yang dia juga senang banget dengan topik ini dan memberi komentar. Tapi nanti aku bakal bacain setelah Kak Iin kasih kesaksian berikutnya. Oke. Jadi saya lupa ya tahunnya kapan. Waktu itu saya itu menderita sinus dan cukup parah. Dan itu akhirnya saya bingung kan, karena segala macam obat diminum, akhirnya saya putusin operasi. Nah, waktu saya udah persiapan operasi, intinya Tuhan batalkan lah. Karena ada sahabat dari suami saya memberikan masukan, istri gue dioperasi juga nggak sembuh, lu nggak usah, istri lu nggak usah dioperasi. Dia bilang gitu. Akhirnya suami saya jadi, udahlah, kamu nggak usah operasi, gitu kan. Tapi kan jadi nggak ada solusi. Saya berapa bulan nggak bisa tidur ya, karena benar-benar hidung ini mampet. Sinus itu membuat saya tuh nggak bisa bernafas kalau tidur kan. Nah, lalu saya sampai ikut, waktu itu ada KKR kesembuhan. Saya ikut. Nah, lucunya di KKR itu saya pengen didoain, tapi saya malah disuruh mendoakan. Ya, saya pikir ya udahlah. Saya mendoakan seorang ibu. Saya tanya, sakit apa Bu? Sakit sinus. Saya kaget. Aduh Tuhan, saya aja nggak sembuh, belum sembuh, masa saya ngedoain orang sih, gitu. Tapi waktu itu ya udahlah, berhubung ibu itu sudah di depan mata ya, saya doain. Begitu didoain, siapa yang merasakan ada kuasa Tuhan, ini angkat tangan. Waduh, saya dalam hati, Tuhan gitu banget ya, saya nggak sembuh, dia sembuh lagi. Jadi waktu itu saya pulang ceritanya, saya terus bertanya, dan saya mulai tuh, saya beli obat herbal, saya segala macam, saya buka internet, saya pelajari itu semuanya. Gimana caranya ya supaya saya bisa sembuh. Tiba-tiba sampai satu saat camp WB berlangsung dan pembagian sesi, tiba-tiba pembicara sesi 3 dosa itu nggak bisa. Jadi harus saya menggantikan. Akhirnya saya persiapan, terus saya berdoa. Ya kan biasa kalau pembicara gitu ya. Tuhan, sebelum saya ngomong ke peserta, saya dulu dong Tuhan. Dosa apa ini ya Tuhan? Saya berpikir ya paling nggak ada atau gosip atau gimana. Tuhan cuma bilang gini, kamu tuh sombong.
wow, saya kaget. Maksudnya gimana? Kamu nggak pernah tanya aku kan? Selama kamu sakit seperti ini, kamu berusaha dengan kekuatan kamu. Kamu nggak nanya aku kan? Aduh, saya langsung di situ bertobat. Tuhan ampuni saya. Saya sombong ya Tuhan. Saya mengandalkan kekuatan saya. Saya waktu itu benar-benar saya kaget karena saya nggak sadar gitu loh bahwa apa yang saya lakukan itu dengan kekuatan saya, dan Tuhan itu nggak mau gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan tegur saya. Jadi artinya Tuhan murnikan hati saya. Dan malam itu saya bilang, Tuhan, sekalipun saya nggak sembuh, tapi saya tetap percaya kok sama Tuhan. Malam itu saya berdoa itu, karena besok saya mau pelayanan, saya tidur. Saya udah minta ampun, saya tidur. Besok pagi saya bangun, Kak Mada, apa yang terjadi? Sinus saya hilang. Sembuh. Oh, puji Tuhan. Iya. Jadi saya ngelihat gini, waktu kita menemukan Tuhan, kita bisa mengalami kuasa. Kuasanya, kuasa kesembuhan, kuasa. Kita bisa mengalami kasih-Nya. Waktu ketemu Tuhan, kita bisa disembuhkan hati kita. Kita bisa mengalami kebenaran Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam Tuhan itu udah komplit gitu loh. Jadi kita nggak perlu Tuhan sembuhkan saya. Kita ketemu Tuhan aja, ya. Yang berubah kan pertama pasti pola pikir kita ya. Nah, biasanya yang lainnya itu mengikuti gitu. Itu yang saya ngeliat kalau kita ketemu Tuhan luar biasa. Gitu sih Kak. Wow, luar biasa, puji Tuhan banget. Dan apa yang Kak Iin sampaikan barusan ini menjawab pertanyaan dari sahabat WB yang mengirimkan di question box ya. Ada Kak Fels Utomo. Kak Iin, gimana cara supaya bisa sampai berserah penuh pada Tuhan? Ini tadi udah dijawab ya. Datang sama Tuhan ya, komunikasi dan izinkan Tuhan bicara. Jadi waktu kita doa itu nggak hanya kita yang ngomong terus gitu ya Kak Iin ya, tapi kita kasih space atau waktu untuk Tuhan mau bicara apa sih? Saya mau diem, saya mau dengar Tuhan tuh maunya apa. Betul. Gitu. Jadi itulah komunikasi dua arah. Jadi bukan kita lapor, satu arah itu namanya. Baru Tuhan mau jawab, kita udah amin. Dan ya elah, baru mau aku jawab, udah amin duluan, pergi lagi dianya. Gitu. Jadi kita jangan buru-buru amin waktu doa pribadi sama Tuhan. Gitu ya Kak Fels Utomo ya. Terus juga, nah ini nih, Kak Lisa Momabi. Menemukan Tuhan atau maksud Tuhan seringkali ketika kita sudah lewati prosesnya. Jadi bisa bertahan di dalam proses sering banget dengan orang-orang sekitar kita. Jadi bisa bertahan di dalam proses sering banget dari orang-orang sekitar kita, seperti sahabat-sahabat kita. Nah, bisakah seperti itu Kak? Coba aku ulang ya Kak Iin, aku berusaha mencerna yang Kak Lisa tulis. Menemukan Tuhan atau maksud Tuhan seringkali ketika kita sudah lewati prosesnya Kak. Jadi bisa bertahan di dalam proses. Sering banget itu dari orang-orang sekitar kita, seperti sahabat-sahabat kita. Nah, bisa nggak sih seperti itu, kita bertahan proses tuh karena kita ada di dalam circle, gitu maksudnya. Nah, itu termasuk menemukan Tuhan di dalam proses juga nggak? Kita dikuatkan karena kita punya circle pertemanan gitu maksudnya, Kak. Itu aku memahami pertanyaan Kak Lisa. Silahkan, Kak Iin, boleh dibantu? Ya, kalau saya sih ngelihatnya, bagaimana kita bisa bertahan di dalam proses kalau kita tidak menemukan Tuhan terlebih dulu. Karena kan firman Tuhan bilang gini, waktu kita berseru kepada Tuhan, Dia yang menjadi kekuatan buat kita. Nah, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi, nggak mungkin proses itu bisa selesai kalau kita nggak. Jadi gini, proses itu bukan bicara solusi ya. Artinya gini, saya sembuh baru selesai masalah. Salah, justru apa yang seperti saya alami. Waktu Tuhan bicara sama saya dan saya berkata, ya Tuhan, aku mau. Jadilah padamu menurut kehendakmu. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Itu kan seperti waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. Jadi kemenangan dia itu di situ sebenarnya kan, karena di situ kan dia berat kan meninggalkan, dia harus terpisah dengan Bapaknya. Bukan masalahnya dia harus menderita di kayu salib karena dia terpisah, dia nggak mau sebenarnya terpisah kan. Tapi disitulah dia mengalami kemenangan di Taman Getsemani itu. Jadi dia belum melewati kan kayu salib, tapi di situ dia sudah, ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu gitu. Seperti yang saya bilang,
Baru setelah itu ya kesembuhan itu seperti saya terjadi. Tapi itu bonus ya menurut saya. Buat saya yang terpenting waktu itu saya udah ketemu Tuhan gitu. Baru saya bisa melanjutkan. Itu kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita bertahan tanpa bertemu dengan Tuhan, berarti dengan kekuatan ya satu saat ya kita akan ini juga ya, capek juga ya. Nggak mungkin. Dan hati-hati bisa nanti kita bertahan. jadi ini ya Kak ya, jadi ngandelin orang lain. Aku bisa bertahan tuh karena sahabat-sahabatku. Jadi terus akhirnya fokus kita akhirnya pada mengandalkan sesama manusia gitu. Padahal sebetulnya lebih prioritas mengandalkan Tuhan di atas semuanya. Gitu. Ya, Aku pikir pertama itu ke Tuhan jadi- ya, betul. Iya. Iya. Tapi Tuhan juga bisa pakai lingkungan kita sih, Kak Mada, untuk menolong kita. Gitu. Ya, untuk meringankan saat kita melewati proses itu ya, untuk menghibur gitu. Oke. Baik, ini ada Kak Manurung 818. Kak Iin selalu bilang, tanya Tuhan di setiap proses yang kamu alami. Oke, terima kasih Kak Manurung. Kemudian tadi Kak Lisa, aku tuh tadi ketawa karena lihat mukanya hostnya waktu ngekspresiin proses Tuhan itu indah bagai mutiara. Katanya terima kasih. Kak Hotma, katanya proses Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Selalu bersyukur sama Tuhan, terus dimampukan untuk terus setia pada prosesnya. Makasih kakak. Lalu juga tadi teman-teman yang lain juga yang udah join, thank you banget ya. Oke Kak Iin, wah seru banget nih ya. Aku rasanya nggak pengen mengakhiri, tapi karena durasi mau nggak mau kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Tapi jangan khawatir, sahabat WB, kabar gembira yang lain adalah Instagram Live Wanita Bijak Indonesia tuh selain hari Sabtu, ada hari Senin dan hari Rabu ya. Kalau hari Senin dan hari Rabu, Instagram live-nya dari jam 8 malam sampai jam setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Boleh join, share firman, berbagi kesaksian ya, bisa live bareng bersama dengan host dari Wanita Bijak Indonesia. Baik Kak Iin, terima kasih banyak ya buat sharing firman dan Sama-sama. kesaksiannya. Mantep banget dan Terima kita mau kasih bungkus kembali. dalam doa. Ya. Baik, mari Kak Baiklah. Iin silakan pimpin doa. Oh, saya yang berdoa. Iya. Oke. Ya, mari sahabat WB, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman Engkau ada di sana Tuhan. Engkau menggantikan lembah air mata dengan sukacita. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada kekuatan dari Tuhan yang mengalir di dalam diri kami saat kami melibatkan Tuhan, saat kami mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, hamba secara khusus berdoa untuk sahabat-sahabat WB yang sedang mengalami pergumulan hidupnya Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa supaya Tuhan yang berbicara kepada setiap para sahabat WB, supaya mereka juga tidak fokus dengan masalah mereka. Mereka tidak fokus dengan orang-orang, dengan apa yang sedang mereka lihat. Tetapi biarlah mereka fokus mencari Engkau, mencari kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tahu Tuhan, ada maksud dan kebaikan Tuhan di balik setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, biarlah kekuatan kasih karunia-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah sahabat-sahabat WB yang sedang mengalami pergumulan akhir-akhir ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan akan mengalir buat setiap kami yang mengalami proses. Oleh karena kami mengandalkan Engkau, oleh karena kami mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Iin. Selamat berhari Sabtu. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga Kak. Baik. Ya. Silakan diklik tombol silang ya Kak. Ya. Puji Baiklah. Tuhan banget ya. Wah, puji Tuhan banget ya sahabat WB, bersyukur sekali ya. Sebentar ini abis bersama dengan Kak Iin, Magda akan join live bareng bersama Kak Yuyun. Nah, tapi sebelumnya saya mau ajak sahabat WB yel-yel dulu. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek
ingin dimengerti. Oke. Wah, Kak Siregarita, datang pada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja, pasti akan mengalami kemenangan. Amin, terima kasih. Ibu atau Kak Tio Mari, terima kasih Bu Iin buat sharingnya. Kak Lisa Setia juga, dengan sharing kakak aku jadi dikuatkan loh, 3 tahun ini aku belum punya anak. Harus suka pada proses yang Tuhan berikan, tetap mencari Tuhan. Mantap. Betul, Kak Lisa. Setuju ya. Kemudian Kak Yuyun juga bilang, wah terima kasih ya Bu Iin, sharingnya sangat memberkati. Kak Hotma juga, makasih Kak Iin. Saya mewakili Kak Iin mengucapkan kembali kasih, Tuhan memberkati. Oke, saya mau join live dulu sama Kak Yuyun. Oke, mari. Hai, ada Kak Laura Sigarlaki, selamat malam, shalom Kak Laura. Halo Kak Yuyun, how are you? Puji Tuhan, luar biasa. Aduh, diberkati banget ya dengan sharing dari Bu Iin ya. Gitu. Aduh, Betul. Kak, Jadi kenapa? jadi pengen terus mengalami proses Tuhan. Iya bener ya, kamu gitu ya. Rasanya jadi pengen, aku gak mau doa itu aku takut. Aku doanya gini aja, Tuhan, terjadilah semua seturut dengan kehendak-Mu. Itu aja Kak, jangan minta proses. Iya, betul. Beneran dikasih proses loh. Iya beneran dikasih proses. Cuma Betul. biar kehendak Iya, Tuhan iya. aja yang terjadi. Iya, Katanya biar Kak kehendak Enji, Tuhan terjadi. Kak Yuyun cantik sekali, beda banget malam ini katanya. Iya, soalnya lagi mempraktekkan sesi. Wah, cantiknya. Tunggu. Emang ada yang beda Kak Enji itu baju bunga-bunga. Sejak kapan Kak Yuyun pakai bunga-bunga ya? Setahu biasanya polos. Iya Kak, karena kan kita maksudnya kita tetap harus Kak memperhatikan juga penampilan luar gitu kan. Penampilan hati, ya kan karakter udah pasti kita harus bangun itu gitu kan. Tapi penampilan luar itu juga perlu juga Kak gitu. Kita harus memperhatikannya juga supaya orang yang lihat kita itu juga diberkati gitu loh Kak. Ketika ngelihat kita itu mendatangkan kasih karunia. Bener, inner and outer beauty. Iya, jadi harus seimbang ya, harus lengkap ya. Gitu. Gitu Kak, Tapi emang Enji itu pemerhati sih. Iya, soalnya Kak, ini kan lagi gini loh Kak, kan lagi sekarang kan lagi mempersiapkan camp untuk camp wanita bijakus virtual single nih, gitu. Jadi kan kita kan review lagi, ingat lagi sesi-sesi apa yang ada gitu kan. Salah satunya wah cantiknya gitu. Jadi kita belajar bagaimana kecantikan itu inner dan outer gitu kan. Kecantikan batinnya kita, hati kita penting ya. Tapi penampilan luar kita juga perlu juga gitu kan. Nah buat sahabat WB nih yang masih single, jangan lupa, penasaran nggak sih bagaimana sih inner beauty, outer beauty gitu kan. Wah cantiknya, gimana sih caranya, apa sih itu? Mau tahu? Langsung daftar aja, ikutan aja Kak di camp pembinaan wanita bijak single ghost virtual bulan depan loh Kak, dan masih dibuka pendaftarannya, masih dibuka, jadi buruan langsung cus kepoin ya Instagramnya Wanita Bijak Indonesia ataupun Wanita Bijak Single Jakarta Pusat langsung, atau bisa juga di WhatsApp Center ya, bisa juga tanya gimana sih caranya belajar wah cantiknya di camp WB Single. Oh boleh aja langsung daftar gitu Kak. Mantap. Ya, terus Kak, omong-omong nih, saya mau menceritakan satu buku nih, mau menginfokan ya kepada sahabat WB satu buku nih Kak. Oke. Wah, menarik banget tuh. Forgiving what you can forget. Oh iya. Walaupun mirror tapi iya, nggak bisa mirror ya. Mengampuni apa yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Terkadang Kak, melupakan hal-hal yang membuat kita terluka, yang membuat kita sakit hati itu ya, itu susah banget untuk melupakannya gitu kan. Tapi bagaimana kita belajar untuk mengampuni
hal-hal yang tidak bisa kita lupakan, seperti misalnya trauma-trauma kejadian masa lalu gitu kan. Di buku ini tuh diceritakan bagaimana kita bisa memiliki pengalaman yang indah, pengalaman yang baru Kak, ketika kita sudah terluka dengan pengalaman-pengalaman trauma-trauma masa lalu gitu. Jadi buku ini bagus banget Kak, sangat aplikatif, terus sudah gitu sesuai dengan nilai-nilai yang kita pelajari di Wanita Bijaka gitu, tentang bagaimana kita belajar mengampuni ya, bagaimana kita di sesi problema emosi wanita gitu kan. Ini bagus banget Kak bukunya, dan buku ini bisa didapatkan di Wanita Bijak Store, di Tokopedia ada, di Shopee ada, atau di WhatsApp-nya juga ada, WhatsApp call center-nya. Tokopedia langsung aja Wanita Bijak Store, di Shopee Wanita Bijak Indonesia, dan WhatsApp call center-nya di 0812 10500789. Harganya Kak 80.000 saja. Ini bukunya. Oke, plus ongkir ya. Kak. Tapi kan bisa free Ini ongkir bisa ya Kak untuk ya. single maupun untuk yang sudah married pun juga bisa. Oke. Gitu. Ya, terus ada satu buku lagi kan. Rupiah. Buku Ya, apa lagi yang 80.000. bagus? Ada nih. Apa tuh? Anniversary. Uninvited. Ya, Uninvited. Oke, uninvited. Buku Uninvited ini ya, bagaimana musuh itu ingin kita merasa tertolak, tidak diinginkan, itu yang musuh kita ingin kita ya mengalami itu. Tapi Kak, buku ini itu menceritakan pengalaman bagaimana kita bisa tetap merasa dimiliki ketika kita merasa tidak berharga, diabaikan dan ditinggalkan, tetapi kita masih tetap merasa bahwa kita dicintai gitu kan, karena kita menyadari siapa sih pemilik hidup kita sebenarnya, kita ini milik siapa gitu kan, kita milik Tuhan gitu. Gitu Kak. Jadi ini buku juga bagus banget Kak, jadi kita boleh dapatkan buku ini juga di Wanita Bijak Store Kak, di Tokopedia, di Shopee maupun di WhatsApp call center juga ada. Atau misalnya mau tanya langsung DM Wanita Bijak Indonesia juga boleh, silakan. Oke, gitu. Jadi harganya harganya 85.000 saja. Oke, ini 85.000 ya. Yang tadi 80.000. Tadi 80.000. Kak, aku juga mau nawarin buku loh. Aku juga ada buku yang bisa dibeli. Buku modul 2. Oh iya. Tunggu. Kok ketawanya begitu sih? Kan aku juga mau kasih tau, ini buku juga bagus. Buku Menjadi Teladan. Buku modul 2. Boleh beli buku itu, tapi ada syaratnya. Iya. Beli buku ini syaratnya harus ikut modul 2. Nah, betul. Gitu, Kak. Ikut modul. Tapi yang beli buku ini boleh nggak sih? Belum pernah ikut camp pembinaan, tapi pengen belajar bertumbuh, boleh juga ya? Belum ikut modul 1, belum ikut camp. Ayo, boleh banget Kak. Langsung aja kontak. Halo Kak. Atau chat atau DM, saya mau ikut nih modul 2, saya mau belajar menjadi teladan, boleh nggak saya beli buku itu, gimana gitu? Boleh banget. Syaratnya untuk beli buku itu harus mau belajar bersama di kelompok modul 2 gitu. Iya gitu ya. Terus selain buku-buku itu Kak, saya juga ada informasi. Tadi kan yang di awal saya udah infokan ya untuk camp pembinaan bus virtual single. Nah, ada juga itu yang akan diadakan bulan November tanggal berapa ini ya? Tunggu. Bulan November atau Desember? Atau November dan Desember Kak. Oke. November dan Desember. Iya, November itu tanggal 11, 20, sama 27. Terus dilanjutkan dengan bulan Desember tanggal 4. Karena kan 4 kali pertemuan. Nah, ini camp Wanita Bijak berbahasa Mandarin.
Eh, buat ibu-ibu atau buat ibu-ibu oma-oma yang mungkin bisa ngomong Chungwen, bisanya ngomong bahasa Wah, Mandarin. Han Ah, hao, nah, bisa. Wuan. Ni hao, buan, cawan, iosan. Ya, Bisanya cuman cuma itu doang. Iya, wan an Taunya cuma coan. itu kan. Mm-mm. Iya. Nah, tapi buat mungkin oma-oma kita, ai-ai kita, atau ii kita, gitu kan yang mau ikut camp, jangan khawatir Kak. Ada juga Kak camp pembinaan wanita bijak virtual, yaitu bahasa Mandarin. Gitu. Iya, Jadi iya. silakan boleh langsung mendaftar ya. Infonya ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Boleh langsung dikepoin aja untuk informasi selanjutnya. Selengkapnya boleh juga DM Instagram ataupun di WhatsApp-nya. Oke. Kemudian Kak mau mengingatkan lagi Kak untuk bulan depan sahabat WB mengadakan seminar lagi ya untuk tanggal 4 Oktober. Dicatat Kak, sudah mendaftar atau belum? Harus mendaftar karena ini apa ya? 4 Oktober Kak. Jadi topiknya itu menarik banget. Learn from home versus work from home. Mami versus anak. Mama versus anak. Anaknya learn from home, maminya work from home gitu kan. Jadi sebenarnya topiknya tentang LFH versus WFH gitu ya. Bersama pembicaranya yaitu Ibu Dr. Herianti Satyati MSI Psikologi gitu. Jadi ahlinya gitu. Jadi buruan, ini free Kak, gratis alias gratis. Jadi buruan daftar. Yang mau ikut harus daftar gitu. Masih ada waktu sih Kak. Ya, jadi itu juga info pendaftarannya bisa cek di feed Instagramnya WB Indonesia Bisa. atau nanti DM biar bisa Atau di di-share DM, lewat iya. DM ya. Betul, iya. Oke, itu saja Kak informasi yang saya sampaikan. Baiklah Kak Yuyun, komplit banget. Mulai dari buku, ya ada 2 buku, kemudian event, ya 3 buku Kak, 3 buku, satu lagi modul 2, ya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan ada Terus syarat dan info ketentuannya. info camp single, camp yang bahasa Mandarin, dan juga Zoominar awal Zoominar, Oktober ya. besok. Oke, Kak Yuyun terima kasih banyak ya buat kabar gembiranya. Ya, Kita ketemu lagi itu aja, Sabtu Kak. depan. Sabtu lagi, ketemu lagi Sabtu depan ya, pastinya dengan informasi-informasi lagi. Betul, jadi tunggu terus Instagram Live Wanita Bijak Indonesia setiap hari Sabtu pertama, Sabtu ketiga, Sabtu keempat, dan Sabtu kelima. Karena setiap Sabtu kedua ada konten namanya WB Up yang diupload di YouTube channel. Oke, selamat malam Kak Yuyun. Ya, God terima bless kasih you. sahabat WB semuanya, terberkati. Baiklah, puji Tuhan. Terima kasih Kak Karnawati, makasih Kak Nelly Junaidi, Kak Anaho. Juga terima kasih Kak Monita Sirait. Wah, hari ini banyak nih sahabat WB yang mengisi malam minggu dengan nonton WB Live IG ya. Ada Kak Heni Kote. Lalu juga tadi ada Kak, tunggu dulu, Kak WXW YHUP, namanya bagus sekali ya. Aku bacanya sampai harus memastikan gak ada huruf yang terbalik. Oke, baiklah. Kita ketemu lagi Sabtu depan ya. Sahabat WB sehat selalu. Tuhan memberkati. Dan selamat malam. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti.